Shalom sahabat, hari ini tanggal 7 Mei tahun 2026. Berhubungan dengan hari ini adalah hari di mana hari transformasi darah Yesus yang dilakukan oleh ibadah persekutuan doa tubuh manusia dari seluruh wilayah katakan mereka mewakili untuk mengadakan transformasi darah Yesus hari ketiga. Ya, di sini di hari ketiga ini transformasi darah Kohei yang Kohei Imam Besar Imam Agung, Kohei Gadol Imam Besar Imam Agung yang telah terjadi. Nah, ini yang saya mau bersaksi hasil daripada pantauan rohani dan terjadi dalam dimensi rohani terjadi pada saat transformasi hari ketiga itu. Pada saat ini yang terjadi adalah di mana darah Kohen Gadol itu telah turun dan tenggelamkan semua orang yang beribadah dalam KKR transformasi darah Yesus. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Anda di mana saja Anda berada di seluruh Papua maupun luar Papua, Indonesia, dan di mana saja Anda berada di seluruh dunia. KKR ini merupakan KKR yang ibadah transformasi doa yang pertama kali dilakukan di Tare Mewodide Papua, tempat tanah tumpah darah Kohen Gadol. Ya, ini yang saya akan sampaikan hasil doa dan dalam pujian penyembahan, dan setelah pujian penyembahan hasil pernyataan yang Tuhan menyatakan. Ini yang saya mau sampaikan, di mana setelah pujian penyembahan masuk di hari ketiga ini, setelah pujian penyembahan, lalu pada saat pujian masuk, setelah pujian puncak ke penyembahan. Pada waktu penyembahan, lalu Tuhan menyuruh saya naik mengambil posisi di belakang mimbar dari ketinggian bukit, lalu saya berdoa dari situ untuk karena Bapak yang menyuruh naik. Jadi saya hanya sebagai alat saja, saya naik doa dari atas, menaruh tangan di atas, lalu meminta darah Kohen Gadol atau darah Imam Besar Imam Agung ini turun. Jadi pada saat itu selesai berdoa, lalu Tuhan tunjukkan penglihatan bahwa pernyataan Tuhan bahwa darah Kohen itu dia masuk terus menenggelamkan, dia masuk lalu menutupi seluruh kem-kem peserta hadir yang hadir dalam ibadah KKR yang ketiga kali ini di dalam roh. Jadi di dalam bahasa itu dikatakan itu mereka yang hadir ini itu masuk semua di dalam tenggelam di dalam Yesus Kohei Gadol punya darah emodu bagi bucidok. Artinya itu mereka semua tenggelam di dalam darah Kohen Imam Besar Imam Agung kita. Seperti itu. Dan setelah itu kami tanya, kenapa mereka ini tenggelam di dalam Kohen darah Yesus? Lalu Tuhan bilang, itu tanda kemenangan. Jadi selama 2 hari mereka lakukan kesalahan di dalam menggunakan darah Yesus. Perlawanan terjadi antara darah binatang dengan darah Yesus. Akhirnya hari ketiga itu darah binatang ini dikalahkan. Lalu masuk kepada darah transformasi darah Yesus, di mana orang mewakili orang Papua dan bangsa-bangsa untuk mengakui dan menegakkan kembali darah Yesus Amasya Adonai atau darah Kohen Imam Besar itu. Nah, mengapa disebut darah Kohen? Di sini kami menyebutnya darah Kohen Gadol. Kohen Gadol itu Alkitab itu pertama dipercayakan firman Tuhan kepada orang Ibrani. Lalu kedua kepada orang Israel.
Lalu ketiga, jadi beda antara orang Ibrani, orang Israel. Baru ketiga waktu diterjemahkan. Nah, itu semua terjadi dulu di Papua, dicatat di Papua. Lalu diterjemahkannya itu di Yunani, sehingga Yunani menyebutnya, dalam bahasa Yunani menyebutnya Yesus. Dalam bahasa Roma, Latin, Aram, dan lain-lain, Indonesia sekarang disebut Yesus Kristus. Itu bahasa-bahasa panggilan orang-orang Yunani, orang-orang Roma, dan ini. Tapi sesungguhnya kalau kita kembali ke Yerusalem di Israel sana, orang Yahudi di sana menggunakan Kohen Gadol, imam besar, imam agung. Nah, kalau di sana masih menggunakan Yehoshua Amasya Adonai. Jadi kata Kohen Gadol itu, Kohen itu, Bapak sudah beritahu kami, baru Tuhan bilang nama Bapak yang JHWH, nama Yehoshua Amasya Adonai dan Roh Kudus itu, dia sudah tersirat di dalam nama Kohen Gadol, Kohen. Nah, Kohen ini bahasa Ibrani. Jadi di situ tersembunyi Kohen Gadol itu. Ini supaya orang Me itu mengenal Kohen Gadol itu. Orang Me bilang itu dulu pernah disalibkan Kohen Gadol itu pada zaman itu. Itu yang Kohen Gadol itu yang murni, itu yang suci, itu yang kudus. Nah, saudara-saudara terkasih, supaya, nah, waktu yang disalibkan itu adalah Kohen Gadol dengan jabatan Yehoshua Amasya itu sebagai, ya, dengan jabatan sebagai imam besar, imam agung. Ya, makanya penamunya di sebelah kanan yang bernama Ani itu, dia menyampaikan bahwa Yesus, bila engkau datang sebagai raja di atas segala raja, ingatlah aku. Jadi waktu Yesus datang, setelah Yesus naik, dia telah memang memiliki, dia telah menjadi jabatan, memang imam besar, imam agung di surga sampai saat ini. Juga dia sudah menjadi raja di atas segala raja. Menurut kitab Wahyu 19 ayat 16, di pahanya dan jubahnya tertulislah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, itu datang kedua kali sebagai imam yang akan memerintah, sebagai raja di atas segala. Sekarang ini posisi Yesus di surga itu sebagai imam besar, imam agung yang menampung doa-doa kita. Nah, itu yang perlu kita mengetahui, sehingga kenapa orang suku Me dari zaman generasi Yesus disalibkan di Papua, yaitu di Mewa Papua itu orang Me kenal itu adanya Kohen Daba, Kohen Edol, Kohen Elol, Kohen Daba itu imam kecil. Sedangkan Kohen Gadol itu imam besar. Jadi orang Me sampai hari ini dalam bahasa Ibrani kuno masih mengenal Kohen. Haleluya. Itu yang perlu kita pahami, itu yang kita tahu, dan itu yang sedang Roh Kudus bukakan, bahwa Kohen Gadol Yehoshua Amasya Adonai itu disalibkan di Papua asli. Baik, selanjutnya itu kita akan mendengarkan apa ini fungsi daripada imam besar itu. Fungsi daripada Kohen itu kita dengar sedikit. Baik. Kohen Gadol, imam besar, dalam Alkitab adalah pemimpin tertinggi keimaman Israel, yang bertugas sebagai mediator utama antara Allah dan umat, serta bertanggung jawab atas administrasi bait suci. Jabatan ini secara turun-temurun dipegang oleh keturunan Harun dari suku Lewi. Berikut adalah rincian tugas dan tanggung jawab utama Kohen Gadol. 1. Tugas utama pada hari penebusan, Yom Kippur. 1. Memasuki tempat Maha Kudus, hanya Kohen Gadol yang diizinkan masuk ke ruang Maha Suci di Bait Suci 1 kali setahun pada hari Yom Kippur. 2. Penebusan dosa, melakukan ritual pengorbanan khusus untuk menebus dosa diri sendiri, keluarganya, dan seluruh bangsa Israel. Dan 3. Mengaku dosa bangsa Israel di hadapan Tuhan. 2. Tugas Bait Suci, administrasi dan ibadah. 1. Pemimpin tertinggi Bait Suci, mengawasi jalannya pelayanan sehari-hari, mengendalikan administrasi, dan mengelola keuangan Bait Suci. 2. Mengawasi para imam, mengatur tugas para imam lainnya, Kohanim, agar prosedur kurban di
altar dilakukan dengan benar. Nah, 3. Kurban harian, Kohanim, mempersembahkan imamat. kurban sajian harian dan memiliki hak khusus untuk mengambil alih kurban apapun. Dan 4. Menyala menorah, mengawasi penyalaan menorah dan pelayanan dupa. 3. Menorah itu Tugas kaki khusus dia. dan simbolis. 1. Mengenakan urim dan tumim, mengenakan pelindung dada yang berisi urim dan tumim pada pakaian imamnya, yang digunakan untuk mencari petunjuk Tuhan, kehendak Tuhan, bagi bangsa. 2. Kepala politik dan spiritual. Pada masa-masa tertentu, Kohen Gadol juga bertindak sebagai pemimpin politik dan kepala dewan, terutama pada periode Bait Suci kedua. Dan 3. Memberi berkat, memimpin dalam ritual ibadah, dan memberikan berkat, menurut bilangan pukul 6:22-27. 4. Batasan dan Bilangan kemurnian, 22 ayat kudus. 27. Menjaga kesucian, dituntut untuk menjaga kemurnian moral dan ritual yang lebih tinggi dibandingkan imam biasa, Kohen Hediot. Imam Aturan biasa itu pernikahan, Kohen hanya Daba boleh atau menikahi Kohen seorang Ediel. perawan, imamat pukul Imam kecil. 21:13-14. Secara singkat, Kohen Gadol adalah puncak struktur spiritual dan Sedangkan keagamaan Kohen Israel Gadol itu imam yang besar, memikul imam tanggung agung. jawab suci untuk memastikan hubungan antara Allah dan umatnya tetap terjaga. Ya, saudara umat Tuhan yang terkasih di mana saja Anda berada, terutama suku Me dan juga orang Papua, suku Me dan orang Papua, Kohen Gadol, imam besar yang disalibkan di Mewa, Papua. Nah, itu imam yang besar dan yang adalah Tuhan atas segala umat manusia di seluruh dunia. Dan itu yang asli. Saudara-saudara terkasih, berikut ini kita sudah dengar bagaimana tugas Kohen Gadol, tugas daripada Kohen Daba atau Kohen Idol, Kohen imam biasa, imam dan para imam Kohanim. Nah, sekarang kita ikuti imam di Perjanjian Lama, di waktu di Ibrani itu namanya Imam Melkisedek. Imam setelah Israel muncul, bangsa Israel muncul itu dipilih Harun dan anak-anak. Setelah Harun dan anak-anak masa mereka sudah lewat, maka keturunan jabatan itu diturunkan kepada suku Lewi turun-temurun, Kohanim itu. Sampai di Perjanjian Baru, Yesua muncul sebagai imam besar, imam agung. Setelah Yesua naik di atas Golgota sebagai imam besar, imam agung, bukan lagi membawa darah binatang, darah domba, darah lembu, tetapi membawa tubuh dan darahnya. Menggantikan darah domba, darah lembu, membawa tubuh dan darahnya di atas Kohen Gadol, dipersembahkan di atas Waitai Kotu atau kepada Kotu di Dimia Tare Mewa di Papua. Nah, di situ dia mempersembahkan darahnya. Bapa di surga, Yahweh Elohim puas memandang kepada darah anak domba Yahweh atau darah Kohen Gadol ini. Lalu di situ di dalam YHWH itu tertulis nama Yahweh itu tertulis. Lihat paku, lihat tangan. Jadi Elohim di surga itu puas memandang kepada darah Yesua, darah Kohen Gadol ini. Nah, lalu penghapusan dosa terjadi dan kedamaian terjadi di atas bumi. Saudara-saudara, itulah kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya yang kami beritakan, berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Darah Kohen Gadol adalah darah yang kudus dan mahal harganya, suci harganya. Darah itu darah yang mahal harganya. Karena Yesua telah mempertahankan kekudusannya. Darah putih itu melambangkan Yesua telah mempertahankan, Kohen Gadol telah mempertahankan kekudusannya. Mulai dari Yesua Kohen Gadol lahir sampai Yesua harus naik ke Kotu atau Waitawa Kotu atau juga kepada Kotu di atas puncak gunung penggenapan, puncak gunung nubuatan. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, selanjutnya kita akan ikuti ibadah pujian penyembahan di hari ke-7 dari Persekutuan Doa Tuba Masya di daerah Mewadi Kereta Makataka. Setelah itu Tuhan menyuruh saya berdoa dari atas puncak untuk meminta darah Kohen Gadol untuk semua masuk tenggelam dalam darah Yesua. Lalu setelah itu kami pernyataan Tuhan yang Tuhan berikan bahwa
Pada saat itu tanda kemenangan darah Yesus telah terjadi atas umat Tuhan di atas tanah Papua dan seluruhnya. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mari kita ikuti hasil-hasil daripada doa, pujian, penyembahan, kita ikuti berikutnya. Salam. Ada apa kafe? Mana kayak rekam?
Om, buka kah? Haleluya. Kuasa bilir na raya suwa dan karena taray suwa pada mga turun tayo. Rapi tayo pada lang. Baik kuri na dalam percikan. Ledakan. Darah. Wey. Imam besar yang mulia. Turun melanda dari deminya. Tempat ibadah ini seluruh terdata. Mewah. Kiku.
Karena ko ay papapakan. Kaya tujuh kali Lupa di tempat itu malam. Dan aku baru dapat. Urap di Cina sebenarnya. Tenaga kuasa kekuatan. Mau bapar. Hari ya koyak bapar bapak takar. Koyak. Kita besar koyak bapar nama. Wai doa ada puja penyambah ada bahagia. Yang ada banyak bangun dari mengalir Cina supaya. Wai kira ada bapar bapak. Jadi Korea ada bapar. Wai dia. Ya ada banyak ada baik di kiri. Ya wai doa tidak bapar bapak takar ada banyak. Ini yang ada bapar. Kurilah dapat berapa takar, wai. Dia mengalar sedau. Dia sini orang kasih dah berapa takar mulai berapa takar skoperas. Oh haleluya. Terpujilah Bapa Yesus Amasiya Adonai. Bapa Raja Sendas Dalam, ayo kau yang dapat berapa takar mulai di kerana. Mana aku mana tak mau wai doa dapat berapa takar. Pokoknya mau wai doa. Kau terus. Ya kau yang bawa ke Bapa. Karena kau sudah siap di atas Bapa. Semua letupan. Kita tak makan Bapa kayak kau lagi. Ya kau makan Bapa. Kemuliaan Tuhan kepada Bapa ya. Wana mau ada mau Bapa Yesus. Mau ada ini berdua cukup baik. Baik kerja lah Bapa. Ya kan mereka bagai letupan setiap kem di sana. Awal kem Bapa kayak kem di sini dah kem di sana. Awak mau ya kan. Awak pada mau kem pertama. Baik kerja lah Bapa rapi Cina supaya. Baik kerja lah Bapa mata kada belai di kiara hai. Bidi kerja lah Bapa mata kada belai. Wai no tidak. Mana tak mana aku mau. Baik kerja lah banyak mana aku tak mau. Wai no. Baik di kerja lah Bapa mata kada. Oh haleluya. Kuriya kada perempat kerja. Ayo kau yang bayar perempat kerja mana mau. Dia kan pilot yang dah katakan. Perempat tadi semua. Gratis sudah dipersiapkan berapa kali. Hari ini juga sedang dinasumai. Terima kasih Bapak perempat kerja. Oh haleluya Bapak perempat kerja. Uri kelera Bapak perempat kerja. Oh haleluya. Baik kuriya lah Bapak perempat kerja. Baik di kuriya lah Bapak perempat kerja. Di kuriya lah Bapak perempat kerja belajar. Baik di kuriya Bapak perempat kerja belajar. Balai Bapak. Ayah asyik payah Bapak perempat kerja apa? Kau kadang mau kurang mau. Dia pasti dah yang banyak Bapak. Leterai tidak Bapak perempat. Aku biasa kamu kena. Kena sebuah yang mau bagi batai. Bapak perempat kerja belajar. Oh haleluya. Wai deh. Syukur yang ada perempat bakar belajar. Ibu yang bilang aku yang bapak bapak. Mereka yang kayak gue tetap berada di mana. Mau dapat. Kau yang mau dapat ribu nak cukup baik. Ibu yang kayak kamu. Wai dari kemarin bilang dari seperti. Terima kasih Bapak. Terima kasih semua kasih Roh Kudus. Dalam nama Bapak bakar belajar ya Bapak bakar. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Bapak takar belajar. Kuriya lah Bapak takar belajar. Haleluya. Oh haleluya. Kuriya lah Bapak takar belajar. Bakar lah Bapak takar belajar. Ini dia. Wah ini. Waktu tadi berdoa itu tutup mata baru mata itu lihat darah. Iya. Darah itu mengalir terus. Darah dia mengalir terus. Iya. Ke setiap kewita ini. Iya. Tadi dia mengalir percikan kah mengalir ini? Mengalir Bapak, mengalir. Dia mengalir semua. Iya. Jadi saya kalau melihat
Emang itu tidak bisa. Tidak bisa lihat emak karena darah tutup. Darah tutup. Darah kohe yang mulia. Dia tutup semua ya. Iya. Bapak kami mengucap syukur tadi ini darah Yesus sudah tutup setiap kemah-kemah itu darah kohe yang mulia kan. Haleluya. Bapak karena Sudah tahu baru kau tanya-tanya Mas. Hah? Sudah tahu baru kau tanya-tanya. Sudah tahu baru saya tanya-tanya. Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan darah Yesus tutup semua kemah-kemah besar kecil tua muda sudah masuk tiang emo bagi bunuh tiaga itu yang disebut emo bagi bunuh sudah tenggelam dalam darah Yesus semua ini. Hah? Pokoknya itu tadi dia mengalir ke darah itu. Iya, saya tidak bisa bilang mengalir ke apa, tapi itu otomatis darah. Pokoknya emo tumbuh lambiai kau pokoknya Bapak yang mulia. Jadi saya tidak bisa lihat emang. Itu darah, otomatis itu darah. Bapak itu tadi tidak bisa lihat kemah-kemah. Setelah itu darah itu dia turun tadi. Saya jalan, Roh Kudus menggerakkan saya jalan untuk setiap kemah-kemah jalan ambil foto. Saya naik ke atas tadi, Roh Kudus taruh tangan naik dan saya sampai di sini tuh semua darah sudah tutup dalam ini darah kohe yang mulia. Kalau ini sudah mengalir, kekuatan darah ini akan mengalirkan pujian penyembahan yang murni, karunia-karunia yang murni. Terima kasih Bapak sehingga setiap orang yang masuk, setiap karunia-karunia yang tidak murni akan dimurnikan. Terima kasih Bapak di dalam nama Rabbah Karabas Koprades mulai dari Engki sampai sebuah. Haleluya Bapak Rabbah Karabas Koprades. Haleluya. Iya, itu bagaimana? Hah? Sudah tuh tanggung jawab kan. Bapak Salomo. Ini. Bapak Salomo. Bapak. Sudah, terus dengar. Dia keluar melalui binatang ini Bapak dalam nama Rabbah Karabas Koprades. Haleluya. Bakar binatang ini. Emang tadi dah katakan bakar dan musnahkan. Dengan tutupnya darah Yesus maka darah binatang semua berkelimpangan. Yang satu tadi dia datang ke sini, binatang ini dimusnahkan. Dalam nama Bapa oleh darah Yesus, darah kohe yang mulia, kami hancurkan binatang ini di bawah. Tanda bahwa binatang ini, darah binatang sudah berakhir hari ini. Terima kasih. Haleluya. Itu tadi bagaimana? Sudah. Tanda saja Bapak. Tanda saja. Tanda? Tanda bilang bagaimana? Itu tanda tuh. Binatang itu lengket di kau. Sudah berakhir. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Haleluya. Hari ini kesimpulannya darah binatang telah berakhir dan hari ini juga darah Yesus sudah menutupi setiap kem-kem semua di tempat ini. Haleluya. Amin. Waktu tadi berdoa itu darah kem itu dia tutup kem ini semua tadi. Dia lihat. Tapi darah itu macam dia mengalir kan tadi. Iya. Saya tidak lihat mengalir, tapi itu tutup keliling semua tutup. Tutup keliling. Itu bagaimana? Apa kalau darah Yesus ini kalau sudah tutup tempat ini, itu tanda bahwa sudah ada kemenangan. Sudah ada kemenangan. Bapak kalau darah Yesus sudah tutup kem-kem semua di sini berarti sudah ada kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Lalu ada satu tadi binatang dia kalah. Sudah dikalahkan. Ya? Sudah dikalahkan. Tanda binatang sudah dikalahkan, darah binatang sudah dikalahkan. Dan hari ini tanda Yesus sudah menang. Haleluya Bapak di dalam nama Rabbah Karabas Koprades. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Amin.